Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini sedikit membahas tentang berapa modal dan di mana entry-nya ingin didetailkan ya. Nah, apabila melihat pada isi chat ini, intinya kepengen didetailkan untuk kerugian berapa persen, karena saya sebelumnya membuat contoh pada margin besar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka apabila yang dipertanyakan berapa modal yang dibutuhkan ataupun berapa resikonya, ini sebenarnya mudah ya. Akan kembali lagi ke karakter. Penuhi dulu karakternya. Apabila karakternya ini sudah terpenuhi, maka cara tradingnya akan nyaman. Nah, apabila saya ditanya berapa margin sekiranya bisa dipakai untuk trading di gold, apabila saya bilang $50, maka banyak yang memakai hanya dengan $12. Maka menurut saya $12 itu cukup untuk entry di gold. Selanjutnya di mana entry-nya, maka saya akan kasih tahu di mana entry-nya. Contoh dengan modal $12, Anda wajib menunggu entry di H1 terjadinya ekstrim. Ya, entry mengikuti arah tren besar dalam kenaikan, maka wajib sabar menunggu entry pada H1 terjadinya ekstrim. Nanti nutupnya bisa di mid BB gitu. Itu untuk modal yang saya anggap pas-pasan ya, $12. Nah, karena apa saya bisa mencontohkan $12 ini? Karena ada yang memakai ya, setiap minggu hanya top up $12, akan tetapi di hari Jumat bisa withdraw $50-70. Nah, itu saya bingung untuk menghitung persentasinya karena besar profitnya dibanding modalnya, jauh banget ya. $12 akan tetapi profitnya sampai $70. Nah, selanjutnya yang kemarin saya memberikan contoh terlalu besar marginnya ya, maka saya akan mencontohkan sebenarnya pada promosi ya, tapi untuk promosi ini nanti saja mungkin Sabtu Minggu ya, jadi biar fokus untuk mempelajarinya. Yang ini yang intinya ingin didetailkan berapa resikonya dan berapa butuh modalnya. Maka saya anggap modalnya cukup di $12, entry-nya harus di bawah low BB-nya H1, tunggu sampai ekstrim. Bila nggak ada ekstrim, nggak usah entry. Ini untuk modal yang pas-pasan, tidak perlu promosi. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan entry saya terlebih dahulu. Nah, ini entry saya. Maka saya akan menjelaskan kenapa saya ada entry di sini ya. Terus ini anggaplah modalnya 188 dan malam ini sudah profit $9, 9,9. Nah, ini kalau dihitung berapa persen? Saya kalau nggak pakai kalkulator nggak bisa. Jadi saya entry-nya tuh di M30 ya. M30 ini entry saya di sini. Nah, entry saya di sini. Di M30 ada candle reversal, bawahnya adalah retest, maka saya entry di sini. Nah, sekarang cara menghitungnya ini gimana? Anggap sajalah ini modal saya $200 ya. $200 saya akan menghitungnya. Ini $200. Nah, ambil profit 1% dalam satu hari, kalikan 20 hari. Sebulan itu trading seminggu hanya 5 hari, anggap aja 20 hari. Terus dihitung kalkulasi. Nah, ini dalam satu hari hanya butuh $2. Maka dalam 20 hari akan mendapatkan keuntungan 44. Nah, keuntungannya $44 untuk modal 200. Nah, selanjutnya yang jadi perhitungan adalah ini. Masa iya modal 200 sehari hanya dapat $2? Pasti akan menghitungnya ini kecil gitu ya, ini mudah.
itu kan modal 200, hanya mencari profit 2 dolar untuk 20 hari akan mendapatkan 44 dolar. Ini menurut saya udah besar ya, besar banget ya. Nah sekarang jika dihitung di sini, nah ini modal anggap 200 dolar, akan tetapi baru aja entry ya, harinya juga belum ganti udah dapat 9,9 dolar. Anggaplah 10 dolar, berapa persen sudah dapat. Nah ini intinya yang penting konsistennya dulu. Konsisten yang perlu diambil adalah profit, bukan take profit. Nah, selanjutnya baru memakai stop loss apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan stop loss, maka kita pasang break even atau stop loss. Nah, di sini sekarang apabila melihat pada chart, paham tidak pakai metode, boleh nggak pakai metode, yang penting cara kita entry paham terlebih dahulu. Nah, pastikan selalu itu daily ya. Daily ini kan dalam kenaikan, H4 dalam kenaikan. Jika entry sell apa dasarnya gitu ya, belum ada setup sell. Jika dilihat di sini entry-nya di tengah-tengah ya, di H4 ini, nah, menurut saya masih kurang bagus. Maka kalau bikin mappingan itu secukupnya. Misal pengen entry di H4, misal di sini pengen entry, ya ditungguin lah sampai sini, nanti baru entry gitu. Nah contoh pindah di H1, nah kenanya kan di mana nih, di low BB. Di low BB boleh entry. Nah ini apabila menggunakan margin yang pas-pasan, itu tidak perlu entry di tengah-tengah seperti ini, karena ini butuh margin ya. Entry di sini begitu modalnya pas-pasan 12 dolar, dibawa ke sini habis. Entry di 20 dibawa ke 2410 habis. Itu ya, perhitungannya seperti itu. Maka jika marginnya pas-pasan, entry-nya wajib di bawah low BB, wajib ini ya. Nggak perlu entry di tengah seperti ini. Nanti apabila ini take profitnya bisa di mid BB. Ini untuk yang modalnya kecil ataupun pas-pasan 12 dolar sudah bisa entry di gold. Nah, entry 0,01 satu layar ya. Ada kan itu di grup ya, ibu-ibu yang suka nge-share entry satu layar doang, begitu di share ke grup profit udah. Nah itu udah konsisten beliau entry di low BB, dan itu dilakukan setiap hari, profitnya pun setiap minggu dapat profit. Jadi konsisten dengan entry. Nah apabila mengacu pada modal besar itu bukan jaminan profit, nggak ada yang jamin. Coba Anda dengan modal besar entry lawan arah, maka saya akan confirm bakalan MC ataupun loss. Karena apa? Timbulnya nanti emosi di bawah floating, entry sampai MC. Ini apabila entry-nya melawan arah. Akan tetapi jika entry-nya mengikuti arus, ini akan nyaman. Entry itu nyari nyaman. Jadi yang penting itu bukan modal besar, akan tetapi ilmu yang besar. Maka nanti akan menghasilkan konsisten seperti ini. Maka target-target yang perlu dicapai itu adalah konsistennya terlebih dahulu. Total bukan ukuran. Total besarnya profit itu bukan ukuran. Yang pasti coba berusaha. Misalkan contoh kayak begini ya, gimana entry bisa biru semua gitu ya, yang kena merah itu break even. Nah seperti ini contoh konsisten. Coba dibuat dalam 1 minggu gitu ya, 1 minggu totalnya bisa profit berapa. Jadi ini untuk mengukur analisa, yakin analisa kan, terus punya skill, strategi. Nah selanjutnya jadikan satu untuk entry, maka nanti hasilnya akan konsisten. Analisa itu wajib yakin. Pertama analisa itu yakin, jangan ragu-ragu. Banyak kan yang setup BBMA tapi ragu-ragu. Bikin video, lihat dailynya seperti apa, ketika H4 sudah sejalan melihat satunya bingung gitu kan, banyak. Jadi wajib, saya sarankan tuh wajib percaya diri saat menganalisa.
Contoh misalkan seperti saya yang analisa pada M30 ini contoh ya. Saya kan kenapa saya kalau menganalisa itu kok yakin gitu ya, karena kalau nggak yakin nanti akan berdampak pada pengambilan entry. Contoh di sini, ini MHV langsung membuat momentum tidak wajib take profit. Karena apa? Minimal akan memberikan sekali lagi re-entry ke atas. Apabila nggak memberikan re-entry, maka dia akan passing ke sini 100%. Maka tinggal nunggu aja di sini. Jadi ini entry floating di sini saya nggak takut. Saya akan hitung marginnya sampai sini. Nah, ini contoh cara menganalisa itu penuh dengan keyakinan bahwa ini akan terjadi gitu. Jangan ragu-ragu. Nah, apabila ragu-ragu maka nanti berdampak pada entry. Ketika candle sudah nyampe sini, yang harusnya entry buy akan di entry sell seperti itu. Jadi yakinkan terlebih dahulu setupnya, yang diyakini itu seperti apa gitu ya. Ini wajib, analisa wajib percaya diri. Selanjutnya baru nanti konsisten itu mengikuti metode. Apabila kita menggunakan metode secara konsisten, hasilnya akan konsisten. Gak perlu takut di floating ya. Selama mengikuti arah tren besar, gak perlu takut gitu di floating. Nah, ini saran saya, apabila entry ataupun modal kecil, pastikan menjaga selalu margin gitu. Jadi modal besar bukan ukuran untuk profit ya. Modal kecil bisa mengalahkan modal yang besar gitu. Ilmu yang besarlah yang akan menghasilkan profit besar, bukan modal. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan dan bisa dijadikan bahan perbandingan. Entry nggak harus mengikuti entry saya harus selalu buy di sini, itu nggak perlu. Yang penting paham di mana mengambilnya. Contoh di sini MHV ini boleh diambil ya. MHV ini kan market hilang kekuatan, dia udah nggak mampu lagi naik, ini boleh di entry sell. Yang penting paham ngambilnya take profit minimal di mid BB. Nah seperti ini tuh boleh. Jadi enjoy saja ya. Selama paham arah maka tidak akan pernah takut dibawa floating kemana gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.